Halo dan selamat datang di Avenues. Stasiun Karet merupakan stasiun kereta api kelas 3 yang terletak di kawasan Kebun Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dikelilingi oleh gedung perkantoran, stasiun ini menjadi salah satu akses transportasi penting bagi masyarakat yang bekerja atau beraktivitas di sekitarnya. Aktivitas di stasiun Karet biasanya meningkat pada jam-jam sibuk, seperti pagi hari saat keberangkatan menuju kantor, sekolah, atau kampus, serta sore hari ketika masyarakat kembali ke rumah. Pada 2 Januari 2025, Menteri BUMN Erick Thohir dan PT KAI Komuter Line mengumumkan stasiun ini rencananya akan ditutup di Februari 2025. Rencana penutupan stasiun Karet saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Perhubungan dan akan dilaksanakan setelah ditetapkannya Grafik Perjalanan Kereta Api atau GAPK 2020. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia atau KAI terus mengevaluasi layanan kereta bandara untuk meningkatkan jumlah pengguna yang masih jauh di bawah target. Dari total 56 juta penumpang Bandara Soekarno-Hatta, hanya sekitar 1,5 juta penumpang yang memanfaatkan layanan kereta bandara ini. Dari target awal kereta bandara yang mencapai 10 juta penumpang. Untuk mendukung peningkatan aksesibilitas, KAI berencana membangun selasar penghubung antara stasiun BNI City dan kawasan Karet. Dengan adanya penutupan stasiun Karet, waktu perjalanan kereta komuter lain termasuk kereta bandara diperkirakan menjadi lebih efisien. Perjalanan kereta bandara dari stasiun BNI City ke Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 50 menit, diproyeksikan akan lebih cepat, yaitu kurang dari 40 menit. Selain berpotensi mempercepat waktu perjalanan kereta, keberadaan stasiun Karet ini dinilai tidak lagi memenuhi standar kelayakan. Berdasarkan data KAI, jumlah penumpang komuter lain yang memasuki stasiun dalam 1 jam hampir mencapai 2.000 orang dengan interval keberangkatan kereta setiap 10 menit. Kondisi ini idealnya membutuhkan ruang tunggu yang mampu menampung sekitar 330 penumpang. Namun kenyataannya, area hall stasiun Karet hanya memiliki kapasitas sekitar 150 orang, sehingga meningkatkan risiko keselamatan bagi para pengguna. Panjang peron yang juga terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah gerbong KRL yang dapat mencapai 10-12 gerbong. Akibatnya, ketika kereta tiba, penumpang di bagian belakang peron harus bergerak ke depan untuk turun, yang seringkali menciptakan ketidaknyamanan dan potensi kekacauan. Selain itu, di sekitar area luar stasiun Karet terdapat perempatan jalan yang cukup ramai dengan arus kendaraan dan lalu lintas. Lokasi stasiun yang berdekatan dengan perlintasan rel kereta api juga sering menyebabkan kemacetan, menambah risiko bagi pengguna jalan dan penumpang. Situasi-situasi inilah yang dianggap pemerintah memiliki potensi bahaya bagi masyarakat, sehingga rencana penutupan stasiun Karet diadakan. Penolakan datang dari sejumlah masyarakat, terutama karyawan yang bekerja di kawasan Sudirman, Karet, dan Kuningan. Mereka merasa nyaman dengan keberadaan stasiun Karet yang jaraknya lebih dekat dengan tempat kerja mereka. Jika stasiun Karet jadi ditutup, masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam akses transportasi menuju kawasan sekitar BNI City dan Karet. Saat ini, satu-satunya pilihan yang tersedia untuk mencapai lokasi tersebut adalah menggunakan ojek atau berjalan kaki. Penggunaan ojek tentu akan menambah biaya transportasi, sementara berjalan kaki mengharuskan masyarakat untuk menempuh jarak yang lebih jauh dengan waktu tempuh yang lebih lama. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, masyarakat harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menuju tempat kerja. Bagi yang memilih berjalan kaki, mereka juga harus berangkat lebih pagi dari biasanya untuk menghindari keterlambatan. Meskipun ada opsi lain bagi penumpang yang berasal dari Jakarta Kota atau Bogor, yaitu turun di stasiun Tebet dan melanjutkan perjalanan menggunakan Jaklingko secara gratis, namun kemungkinan besar akan terjadi penumpukan penumpang di stasiun Tebet jika stasiun Karet ditutup. Bahkan saat ini pun stasiun tersebut sudah ramai, apalagi jika ditambah dengan penumpang yang biasanya turun di stasiun Karet. Selain itu, menggunakan Jaklingko dari stasiun Tebet berpotensi menambah waktu perjalanan karena kemacetan yang sering terjadi di area Kasablanka, Kuningan, dan Karet Tengsin. Bagi mereka, stasiun Karet pada dasarnya berfungsi untuk melayani penumpang yang berada di kawasan Karet Tengsin dan sebagian wilayah Sudirman. Sementara itu, stasiun Sudirman lebih difungsikan sebagai titik pemberhentian bagi penumpang yang menuju kawasan Sudirman dan Tamrin. Rencana penutupan stasiun Karet memerlukan evaluasi yang cukup matang dari berbagai stakeholder sehingga memberikan keuntungan bagi semua pihak dan bukan malah kerugian.
Penetapan sasaran utama yang jelas menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan. Penyiapan rencana kerja dan identifikasi dampak serta mitigasi risiko baik teknis dan non-teknis merupakan beberapa hal yang bisa dilakukan dengan pendekatan manajemen proyek. Koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hal penting di mana manajemen proyek bertugas menyelaraskan berbagai pihak seperti Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan masyarakat guna mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, manajemen proyek juga berperan dalam pengelolaan risiko seperti mengantisipasi penumpukan penumpang di stasiun lain dan potensi kemacetan. Penjadwalan dan milestone perlu ditetapkan untuk memastikan proses perpindahan dan pembangunan infrastruktur baru sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tidak kalah penting, komunikasi publik yang baik juga menjadi tanggung jawab manajemen proyek. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan, mereka dapat membantu masyarakat memahami manfaat dari perubahan ini sekaligus mengurangi resistensi. Dalam keseluruhan proses ini, manajemen proyek memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya efektif secara teknis, tapi juga memperhatikan dampak sosial dan kebutuhan jangka panjang. Penutupan stasiun karet menjadi opsi bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi perjalanan kereta, sekaligus mengatasi berbagai tantangan operasional dan keselamatan. Meskipun menuai pro dan kontra, keputusan ini mencerminkan upaya meningkatkan layanan transportasi publik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan peran manajemen proyek yang baik, pemerintah diharapkan mampu mengelola proses ini secara optimal, meminimalkan dampak negatif, dan memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan masyarakat serta kemajuan infrastruktur transportasi nasional. Demikian segmen Avenues kali ini. Sampai jumpa di berita seputar proyek manajemen menarik lainnya hanya di Avenues.